Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmatil jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu salam baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal mahdhar. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'. Jama'ana Allah wa iyyakum fi zumratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di malam ini di pertemuan rutinan. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Kita ada di malam yang istimewa, yaitu masih malam bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan itu menurut Imam Ghazali adalah sekolah ruh. Jadi ruh kita digembleng di bulan Ramadan ini. Maka dari itu di malam ini berhubungan ini kita sedang sekolah ruh, training ruh kita, maka insya Allah malam ini kita akan bahas seputar apa itu ruh, apa itu sukma, apa itu korin, dan lain-lain. Karena lapisan dalam tubuh kita itu banyak sekali. Bahkan dibanding jasmani, banyakkan rohani. Lebih rumit, lebih kompleks, lebih banyakkan rohani ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Ya. Jadi kita ini Allah udah menciptakan banyak makhluk, ada langit, ada bumi, ada surga, ada jin, setan, iblis, malaikat, dan aneka ragam ciptaan termasuk manusia. Nah, dari sekian makhluknya Allah, itu yang paling istimewa dan yang paling sempurna secara ciptaan adalah manusia gitu ya. Adapun nanti kesananya ada manusia benar, ada manusia bohong, manusia palsu, itu mah itu penyakit-penyakitnya. Yang pasti manusia itu secara awal ciptaan udah sempurna. Nah, cuman tergantung orang itu. Ada yang menjaga kesempurnaannya, ada yang merusak kesempurnaannya itu. Kenapa manusia disebut makhluk yang sempurna secara ciptaan? Karena manusia terdiri dari dua aspek. Ya, kita bahas tentang diri kita dulu nih. Yaitu tubuh jasmani dan tubuh rohani. Jadi kenapa manusia itu, kita nih ya, kita ini manusia, disebut makhluk yang sangat sempurna secara ciptaan, karena kita terdiri dari dua unsur utama, yaitu lapisan jasmani dan lapisan rohani. Yang mana tidak semua makhluk punya dua lapisan ini. Nah, hanya kita manusia yang punya dua lapisan ini. Iblis setan nggak punya, dia rohani aja, gaib aja, nggak ada jasadnya gitu. Makanya nggak sempurna. Hewan dia jasmani tetapi nggak punya hati, nggak punya akal, hanya punya insting. Makanya animal instinct. Malaikat juga sama, dan lain-lain. Tapi manusia kalau udah mulia banget, itu bisa melebihi malaikat, dan kalau udah bejat, melebihi iblis gitu. Makanya iblis itu ahli ibadah, udah marifat kepada Allah. Dia hanya nggak mau sujud ke Nabi Adam. Nah, iblis hanya nggak mau sujud ke Adam. Tapi tetap ibadah, bahkan ribuan tahun ibadah. Nah, sedangkan manusia kita nggak ibadah ke Allah, nggak sujud ke Allah. Jadi parahan mana?
Padahal iblis parahan kita kan. Dia tetap ibadah, cuman nggak mau hormat ke Adam itu doang. Nah kita ke Allah nggak ibadah, nggak sujud, berarti kita lebih parah dibanding iblis. Itu pertama. Gitu ya. Jadi kalau kita tafakur, lebih parahan kita dibanding iblis. Sejahat-jahatnya iblis, masih sayang ke anaknya. Tapi manusia kalau udah jahat, anaknya dia bunuh, diracun, gara-gara pinjol, gitu ya, dan lain-lain. Oke. Kalau iblis enggak, masih sayang ke anaknya. Jadi manusia itu sempurna karena dua lapisan. Lapis jasmani, lapisan rohani. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Makanya kita bersyukur jadi manusia, asalkan dipakai bertakwa. Tapi kalau kita nggak dipakai bertakwa, kita akan nyesal selama-lamanya. Makanya di Al-Quran ada yang mengatakan, bersyukur saya jadi batu, bersyukur jadi hewan-hewan yang lain. Karena mereka kalau udah hancur, udah hewan udah mati aja. Manusia udah mati dihisab. Nah itu repotnya ya. Makanya kata babi, saya lebih bersyukur jadi babi dibanding jadi manusia yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah taat. Karena ketika dia mati, udah jadi nggak akan dihisab, nggak akan ditanya. Nah manusia udah ketika udah mati di alam kubur, dihidupkan lagi. Nah disitulah kita dihisab. Dan kebanyakan disiksa kan selama-lamanya. Kecuali orang itu benar-benar punya amal selama hidupnya. Nah, Kang, lapisan jasmani itu apa saja? Jasmani itu terdiri dari yang kita lihat. Ada tangan, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada kaki, ada telinga, ada jantung, paru-paru, ya. Ada apa lagi? Ada kaki dan lain-lain. Saraf, darah, tulang, itu semua organ-organ dalam tubuh termasuk lapisan jasmani yang disebut dengan anatomi. Nah, sekarang kita yang akan dibahas di sini adalah lapisan rohani. Ini lapisan rohani kalau kita bahas lebih banyak lagi. Karena kalau rohani meliputi ruh, gitu kan? Meliputi sukma, meliputi apa lagi? Latifah, meliputi korin, dan lain-lain. Nah, kita insya Allah akan bahas satu persatu. Apa itu ruh, apa itu sukma, latifah, korin, cakra, aura, banyak ya kalau kita satu persatu. Nah, ada fuad, ada lub, ada kolbu, ada syahwat, nafsu, banyak sekali kalau kita bahas satu persatu. Nah, kita bahas dulu dari ruh. Nah, setiap yang bernyawa pasti ada ruhnya. Dan setiap yang ada ruhnya pasti mati. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Makanya kita kaya belum tentu. Hidup abadi belum tentu gitu kan. Ganteng apalagi belum tentu. Gitu dan lain-lain. Sukses belum tentu. Hebat belum tentu. Tapi mati udah jelas. Udah hakul yakin tuh, udah pasti. No comment, no debat. Semua pasti mati. Itu udah jelas. Nah, entah itu misalkan Pak Agus duluan, saya belakangan. Saya ikhlas Pak Agus gitu ya. Atau saya belakangan, Pak Nugroho duluan. Saya mah ikhlas. Yang pasti itu kita bakal mati. Nah disinilah. Makanya kata Rasulullah, kafa bil mauti mau'izotan. Cukup dengan kematian adalah peringatan, nasihat yang paling utama. Udah tuh. Karena itu pasti kematian itu. Mau kita sehat, mau kita sakit, mau usia muda, usia tua, itu pasti. Ya. Apalagi zaman sekarang udah banyak yang diabetes, kolesterol masih muda, banyak yang anak muda udah meninggal duluan, yang tua-tua malah, yang umurnya panjang-panjang. Di Jepang kebanyakan yang muda-muda yang meninggal, yang tua banyak sekali. Oke. Nah, sekarang kan apa itu ruh? Ruh itu adalah bentuk asli kita.
Jadi kalau misalkan jawaban singkatnya, Kang, apa sih ruh itu? Ruh itu adalah bentuk asli kita. Jadi kalau pengen tahu siapa sih diri kita, itu ruh kita itu. Nah, sedangkan raga, ini hanya kendaraan. Ibaratnya ruh itu kayak supirnya, yang punya mobil. Nah, jasad ini nih, yang kita bangga-banggakan, yang sterek, yang ganteng, yang segala macam, yang tinggi, yang macam-macam, itu hanya kendaraan. Sedangkan bentuk asli kita, yang sesungguhnya bentuk asli manusia adalah ruhnya. Makanya yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah ruh kita, bukan jasad kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa aswarikum walakin yanzuru ila niyatikum wa amalikum. Jadi Allah nggak lihat bentuk kita, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, mau apa lagi, mau ganteng, mau jelek, mau kaya, mau miskin, Allah nggak lihat semua itu. Yang Allah lihat adalah ruh kita. Makanya misalkan nih, walaupun ruhnya, raganya bagus, pakai misalkan sorban, pakai jubah misalkan, jenggotnya panjang misalkan, sunnah Rasul gitu ya, Pajero pasukan jenggot Rasul gitu ya. Berapa cc itu Pajero itu singkatannya pasukan jenggot Rasul. Hanya lengkap kalau cilitan, yang botak ada, yang gondrong ada, yang jamata black ada, lengkap, luar biasa. Nah, itu Allah nggak lihat, nggak peduli, karena itu bukan penilaian. Yang Allah lihat adalah ruh kita. Nah, seperti apa ruh kita, itulah yang jadi penilaian. Nah, misalkan walaupun secara fisiknya bagus, misalkan ahli ibadah, rajin sholat, rajin segala macam, tetap kalau ruhnya busuk ya busuk. Gitu. Karena Allah melihat ruh kita, termasuk yang mengenal guru ruh kita adalah guru kita. Jadi kalau kita sowan ke Romo Yai, ya yang beliau lihat bukannya kita, ruh kita. Gitu. Raganya emang kita, raganya emang misalkan Habib, apa namanya, Nugroho, Pak Agus, gitu kan, Pak RT, raganya. Tapi ruhnya bisa iblis, ruhnya bisa siluman, bisa babi gitu kan, bisa ular, bisa macan, tergantung kelakuan kita. Nah itu nanti akan ngaruh kepada ruh. Sehingga karena bentuk asli kita dahulu, nanti di alam kubur sana, itu yang disiksa dan yang mendapatkan nikmat kubur adalah ruh. Makanya kan walaupun ada orang meninggalnya dibakar atau dikremasi, meninggalnya tenggelam, yang meninggalnya misalkan macam-macam, tergilas mobil, tetap nanti semua akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Man Rabbuka, man nabiyuka, gitu kan? Man kiblatuka, man imamuka. Kan raganya hancur. Iya, raganya hancur, tapi kan ruhnya masih ada. Nah, itu nanti yang ditanya oleh malaikat ruh kita. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang juga kita merasakan sakit ini. Misalkan tempeleng, dicubit. Itu yang sakit bukan raga, itu ruh yang sakit. Kan soge, centeng misalkan Betawi atau preman udah meninggal, kita gebugin ngelawan nggak? Enggak. Kita merasakan cinta nih, merasakan falling in love, merasakan sayang, rindu, kangen, itu ruh, bukan jasad. Ketika ruh udah keluar, makanya salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat ijad. Nikmat ijad itu nikmat kita dihidupkan oleh Allah dengan diberikannya ruh atau arwah. Paham ya? Sampai sini. Jadi singkat kata, ruh itu adalah bentuk asli kita. Nah, kalau kita udah kebuka mata rohani kita, mata batin kita, itu nanti yang dilihat itu adalah ruhnya. Misalkan Pak Badi seperti itu raganya, tapi misalkan aslinya misalkan malaikat, nah, atau aslinya misalkan Dragon Ball, nanti kelihatan. Aduh.
gitu ya. Kang Ahmad misalkan seperti itu raganya, tapi aslinya ruhnya, oh begini-begini, oh misalkan ruhnya itu bercahaya gitu kan, bersinar, karena kebanyakan dicas HP-nya. Nah, itu nanti kelihatan. Makanya kita tidak bisa ngelak lagi kalau udah depan guru mursyid. Kelihatan siapa yang ikutnya, siapa yang mendampingi kita, itu nanti kelihatan semua. Gitu ya. Ya, yang paling jelas kan, seperti yang pernah beliau ceritakan, secara fisik dia gagah pakai sorban segala macam. Wah, menyuarakan syariat Islam di mana-mana. Tapi beliau lihat ruhnya adalah iblis semua gitu. Nauzubillahimin. Pakainya rapi, yang udah mendalil terus. Hadis, Quran, tapi dalamannya adalah iblis. Karena apa? Perkataannya caci makian, penghinaan, kotor, sampah, kata-kata yang provokatif. Nah, itu berarti mencerminkan. Nah, Kang, kita itu bagaimana bisa mengetahui ruh orang seperti apa? Itu dari kelakuannya. Kelakuannya itu mencerminkan ruhnya. Gitu. Makanya kan kalau kata Doel Sumbang, naha kuna onu gelis loba nu bangor. Gitu. Naha kuna onu bangor loba nu gelis. Ya, mana pangkus ya? Ayo orang Sunda ya. Aduh, tarik pangkus sinden itu. Itu lagu menjelaskan tentang ruh dia. Jadi kebanyakan memang yang nakal-nakal, yang bandel-bandel ternyata orang-orang yang cantik, yang ganteng gitu. Kenapa? Merasa dia cantik. Akhirnya kelakuannya bobrok gitu. Makanya Yai pernah bilang, jangan menikah sama yang cantik. Rata-rata pada nakal, perempuan cantik gitu. Yang sedang aja. Tapi jangan yang jelek juga, jangan. Karena kalau nikah sama yang jelek, menjatuhkan baik salik gitu kan. Sedang aja. Nggak terlalu cantik, nggak terlalu jelek, sedang. Karena kalau cantik, banyak ininya, kelakuan buruknya. Oke, lanjut. Jadi, penampilan tidak mencerminkan suasana ruhnya. Oke, lanjut. Kang, sekarang kita udah tahu itu ruh itu adalah bentuk asli kita. Sekarang, ruh kebagi berapa bagian? Ruh setiap orang itu kebagi pada 9 bagian atau 9 lapisan. Nah, setiap orang itu memiliki 9 ruh. Nanti ada ruh robani, ruh idopi, dan lain-lain. Ada 9. Malam ini emang malam inti nih ya. Mumpung pada ngumpul, kata saya. Bahas apa nih ya nih? Mumpung lagi pada ngumpul semua nih. Mumpung tim-timnya pada lengkap semua nih, tim-tim dukun kan. Jadi pas nih ngebahas tim dukun nih ya. Mumpung tim dukunnya pada ada. Kalau kemarin masih aman-aman tuh. Belum ada tim dukunnya. Walaupun satu personilnya lagi sakit kan. Satu lagi Kang Arul. Mumpung pas nih momennya nih ngebahas pergaiban. Suka nyambung kalau gaib. Masalahnya kalau ke dukun mah kalau ngebahas yang syariat-syariat juga nggak nyambung. Kejauhan. Aduh. Kurang respectnya. Kalau gaib nih nyambung nih seru ya. Oke. Oke.